Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7 Esakar ya. Masih semangat belajar nggih? Ya, harus dong. Anak Esakar harus rajin belajar ya. Tidak boleh malas-malasan. Nah, baik. Pada hari ini kita akan masuk materi sejarah Rasulullah ya, sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sebelumnya kita mulai dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi sudah salamnya ya. Baik, kita mulai saja. Selamat datang Nabi Muhammad SAW, kekasihku. Sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita akan belajar tentang sejarah Nabi. Yang pertama, peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kondisi masyarakat Mekah. Nah, ini gambar orang-orang menyembah apa anak-anak? Menyembah berhala ya? Ya, menyembah berhala, menyembah patung. Itu kondisi masyarakat Mekah pada saat kelahiran Nabi. Pada zaman itu disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan ya. Mereka menganut banyak Tuhan atau politisme ya. Jadi Tuhannya banyak anak-anak. Padahal yang benar adalah Tuhan kita satu ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa atau satu tunggal. Kemudian peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, ini gambar gajah ya, gajah yang diserang burung ababil ya anak-anak ya. Ini ceritanya ya. Penyerangan Ka'bah oleh pasukan Abraha. Abraha bersama pasukannya yang berkendaraan gajah bermaksud menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah anak-anak ya. Jadi Raja Abraha ini bersama pasukannya, kendaraannya menggunakan gajah ya, gajah yang besar-besar itu ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi berhasil enggak? Enggak berhasil. Kenapa? Karena Allah kemudian menghancurkan pasukan tersebut dengan mengirim ya burung-burung ababil ya. Kemudian pasukan Abraha bersama dengan kendaraannya juga ya mati bergelimpangan ya, diserang oleh burung ababil. Baik. Kemudian kelahiran Nabi Muhammad. Ini ya. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Muhammad artinya orang yang terpuji ya. Itu arti dari Muhammad. Masa pengasuhan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah sampai sekitar umur 5 tahun. Jadi anak-anak pada saat itu ya, mereka budayanya itu ketika memiliki bayi itu disusukan ya kepada orang-orang yang tinggalnya di pedesaan. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin biar lebih sehat ya, kalau kemudian budi pekertinya lebih baik seperti itu. Maka Nabi Muhammad disusukan kepada Halimah Sa'diyah. Kemudian sekitar Nabi Muhammad umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Jadi umur 5 tahun dikembalikan kepada ibunya. Kemudian pada sekitar umur 6 tahun ibu Nabi Muhammad meninggal dunia. Siapa tadi namanya? Ibu Nabi Muhammad Aminah ya, Aminah. Kemudian diasuh oleh kakeknya sampai sekitar umur 8 tahun ya. Karena ketika umur 8 tahun kemudian kakeknya juga meninggal dunia. Kemudian ikut pamannya ya, namanya Abu Thalib. Kemudian ikut pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada waktu itu anak-anak masih kecil ya,
itu Rasulullah atau Muhammad itu sudah memiliki tanda-tanda kenabian, yaitu diantaranya 1, usia 5 tahun sudah pandai berjalan. Usia 5 bulan ya, bukan 5 tahun ya. 5 bulan sudah pandai berjalan. 9 bulan pandai berbicara. 2 tahun sudah mengembala kambing. Kemudian terdengar ada yang memberi salam kepadanya. Nah, yang memberi salam itu tidak kelihatan anak-anak, tapi terdengar memberikan salam kepada Rasulullah. Kemudian didatangi 2 malaikat yang membelah dadanya dan mensucikannya ya, ketika mengembala kambing itu ya, mengembalakan kambing Halimah Syadiyah ya pada waktu kecil bersama dengan putra-putri Halimah Syadiyah. Nah, tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh 2 makhluk ya, ternyata siapa? Malaikat ya. Kemudian dibelah dadanya, disucikan anak-anak gitu. Kemudian dinaungi awan dari panas matahari ketika berdagang. Dan keterangan dari Buhairah bahwa Muhammad adalah calon rasul terakhir. Jadi ketika mengikuti pamannya berdagang itu kan panas sekali ya di sana ya. Itu ada awan yang menaungi. Jadi Rasulullah atau Nabi Muhammad itu tidak kena panas karena dinaungi oleh awan. Awannya mengikuti terus di atasnya terus kemudian. Nah, itu kemudian Buhairah itu pendeta Nasrani ya. Nah, dia ini penasaran loh, kok ada awan mengikuti. Nah, itu kemudian dilihat ternyata Nabi Muhammad. Ketika mengetahui ciri-cirinya, Buhairah kemudian paham bahwa anak itu Nabi Muhammad itu besok akan menjadi seorang rasul karena ciri-cirinya sudah ada pada kitab sebelumnya. Itu ya. Kemudian masa muda Nabi Muhammad. Usia sekitar 20 tahun, Muhammad memprakarsai berdirinya komite perdamaian yang bernama Hilful Fudul ya. Kemudian beliau mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ini ya, dari umur-umurnya 0 sampai 4 tahun bersama Halimah Syadiyah atau sekitar 5 tahun ya. 4 sampai 6 bersama ibunya Siti Aminah, 6 sampai 8 bersama kakek, 8 sampai 25 bersama pamannya, 17 tahun ikut perjanjian Hilful Fudul atau sekitar umur 20 tahun ya. Jadi kalau sejarah itu terkadang antara gitu ya, sekitar gitu. Kemudian umur 25 tahun menikah, 35 tahun mendapat gelar Al-Amin, 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Ini wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sudah hafal ya anak-anak ya? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Itu ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini wahyu pertama yang diturunkan di mana anak-anak? Di Gua Hira ya, di Gua Hira. Baik, ini surat Al-Alaq. Wahyu pertama. Kemudian dakwah Rasulullah, dakwah secara bersembunyi-sembunyi setelah menerima wahyu Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 ya. Kemudian dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Jadi dakwah Rasulullah ya secara sembunyi-sembunyi yang pertama atau secara diam-diam. Kemudian yang kedua secara terang-terangan ya. Ini. Ya. Kemudian as-sabiqunal awalun. Siapa itu as-sabiqunal awalun? Adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Secara keseluruhan ada 39 orang, antara lain Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, mantan budak Rasulullah SAW dan anak angkatnya, Abu Bakar bin Abu Quhafah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lainnya.
itu ya. Khadijah binti Khuwailid itu istri Rasulullah. Ali bin Abi Thalib itu sepupunya Rasulullah atau anak dari pamannya Abu Thalib. Kemudian Zaid bin Harithah itu mantan budak sekaligus anak angkatnya. Abu Bakar itu sahabat, Utsman juga sahabat ya. Itu anak-anak ya, as-sabiqunal awalun, orang yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian misi Nabi Muhammad. Ketika beliau diangkat menjadi Rasul, tugas utama yang dilakukan adalah memberikan penerangan kepada seluruh umat, mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ini misi Rasulullah. Ya, kemudian wahyu terakhir adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ya, ini. Oh ya, sudah selesai anak-anak. Demikian nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.